kehadirannya pada hari ini untuk membantu dan mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan ini adalah ini untuk memenuhi kegiatan kami di PPG Angkatan 1 tahun 2020. Jadi, baik Bapak Ibu, kita mulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kita mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, saya harapkan kawan-kawan bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, aku yang cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya kita berdoa bersama pada Bu Ita. Silakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang beragama Kristen, pimpin saya berdoa dan berdoa. Tuhan, kami datang kehadirat-Mu pada pagi indah ini dengan mengucapkan syukur karena kasih, kemurahan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan. Pagi ini kami akan workshop yang mengucapkan syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Ita. Baik, untuk yang selanjutnya dengan hormat kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan suatu dua kata-kata terkait dengan itu. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru, yang terhormat Bapak Hendrikus selaku narasumber workshop penggunaan Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran ISD 2 Kebra. Tak lama kita banyak puji kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua, bagi siswa dan bagi sekolah. Bapak dan Ibu guru semua, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan PPG. Nanti kita simak bersama. Ini adalah mungkin barang baru bagi saya, juga merupakan barang baru. Mungkin bagi Bapak Ibu sudah ada yang mahir dan sebagainya. Kita nanti kita ikuti dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini untuk kehidupan atau untuk pembelajaran sehari-hari bersama siswa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Pak Hendrikus untuk sebagai narasumber pada pagi hari ini, dan kita berdoa semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas dukungan dan support kawan semua. Ya, oke, selanjutnya kita lanjut dengan materi kita. Ya. Baik, Bapak Ibu, sementara saya menyiapkan ini dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin hal ini bukan hal yang baru mungkin Bapak Ibu ya.
ini saya yakin karena Bapak Ibu udah lebih pengalaman dibandingkan dengan saya juga profesionalitasnya juga tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena memang sudah mengantungi sertifikat pendidik ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih ya daripada saya. Nah, saya hari ini membawa ini ya untuk berbagi karena ini sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Nah, mungkin nanti ketika ada beberapa hal mungkin dalam saya menyampaikan ini ada yang kurang, mohon bantuan atau petunjuk dari Bapak Ibu ya. Karena saya yakin barang ini memang bukan yang terlalu baru bagi kita ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang sudah lebih memahami ya cara membuatnya. Nah, ini sebenarnya gambarkan lebih untuk kita di masa pandemi COVID ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk soal online secara langsung. Nah, sebenarnya ini sangat mudah sebenarnya, prosesnya pun tidak terlalu rumit ya. Namun nanti ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya. Nah, yang paling utama ya barang ini pasti paket, nah kan, dan paket perangkat lainnya ya. Nah, baik. Jadi saya menyampaikan workshop penggunaan Google Form ya sebagai media evaluasi pembelajaran pada SD 2 Kebrak, Kecamatan Timbing Hulu. Nah, ini kenapa hanya pada SD 2 Kebrak? Karena memang PPL ini diarahkan tempatnya SD 2 Kebrak ya. Nah, kalau memang ada yang dianjurkan atau bisa dari KG, cuma kalau masih nunggu waktu untuk mengumpulkan kawan undang sebagainya masih perlu waktu yang cukup banyak ya. Nah, kenapa kita masa seperti ini? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut, apa itu Google Form ya? Nah, tentu barang ini bukan baru bagi kita ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih mengenalnya dan sering menggunakannya ya. Nah, ya mungkin kalau Form-nya mungkin agak jarang, tapi kalau Google-nya mungkin hampir setiap waktu ya. Nah, baik. Apa itu Google Form? Nah, Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini maksudnya kita bisa membuat ini lebih baik, lebih bagus lagi. Nanti di dalamnya itu ada fitur-fiturnya ya. Nah, sesuai dengan keinginan kita ya. Nanti pada tulisannya maunya seperti apa ya. Nah, kegunaan. Nah, ini banyak ya. Jadi kegunaan salah satunya yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Nah, banyak sebenarnya, beberapa di antaranya adalah memudahkan kita untuk membuat, sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Nah, kenapa harus Google Form? Nah, Google Form ini digunakan karena dia ini lebih real time ya. Kenapa lebih real time? Untuk menyimpan data kita ya. Nah, aplikasinya sangat ringan dan enak ya. Baik, lanjutkan lagi. Nah, kemudian klik selanjutnya, nanti di dalam pelaksanaan nanti simulasinya lebih jelas ya. Nah, di samping Google Form ya, kita bisa mengarahkannya panahnya ya, kanan dan kiri. Baik di klik di blank form atau form template-nya ya. Nah, ini secara umum ya, saya jelaskan secara umum, nanti lebih rincinya kita di simulasinya. Nah, kemudian nanti di form itu kita namai ya, atau kita beri judul. Nah, beri judul. Misalnya nanti kalau kita ingin membuat soal ulangan harian 1 misalnya ya. Nanti kita beri judulnya ya. Nah, itu nanti tempatnya ada di pojok atas ya, tinggal kita klik ambil formnya atau nama formulir dan template dan masukkan nama baru ya. Nah, untuk selanjutnya kemudian bagaimana cara menambah pertanyaan pada Google Form ya. Nah, nanti di aplikasinya itu di formnya itu ada nanti ya, tinggal di sampingnya nanti itu ada tanda plus ya, tanda plus. Nah, tinggal kita klik, nanti tambah
Kemudian nanti bagaimana cara kita menambah halaman barunya, ya. Mudah ya, nanti Bapak Ibu ketika udah buka kita masuk aplikasinya sangat-sangat mudah ya, jadi tidak terlalu sulit. Kalau sudah sering menggunakannya pasti lebih enteng ya. Ya, mudah-mudahan jaringannya mendukung kita ya. Tapi kalau jaringannya tidak mendukung nanti kita agak lama ya. Soalnya kalau bukan lama tidak bisa melaksanakannya. Jadi kita ini harus dengan jaringan. Baik, untuk selanjutnya masih dalam pertanyaan. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan kita baru ya, baru lagi ya, dengan klik add question. Nah, atau tambah pertanyaan untuk menambahkan salinan pertanyaan yang ada di klik atau duplikat. Nah, ini untuk lebih mempercepatnya. Nah, kemudian catatannya perubahan akan disimpan secara otomatis. Untuk melihat pratinjau perubahan Anda kapan saja di kanan atas atau di klik pratinjau. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu lupa menyimpannya, otomatis aplikasi ini menyimpan ya. Jadi tidak akan hilang ya. Karena dia pun laptopnya error, otomatis dia masih tersimpan di Google Drive-nya ya. Jadi kita buka lagi dia pasti ada. Jadi tidak akan hilang soalnya ya. Baik, nah ini dari fitur ya. Nah, jadi fitur ini ada banyak ya, bisa kita pilih. Nah, ini mencakup 12 jenis fitur ya, atau 9 jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan di Google Form ya. Nah, nanti soal itu bisa bentuk tag ya, bisa kita tampilkan foto, bahkan bisa kita tampilkan video ya. Nah, dengan cara tinggal klik icon yang ada ya, nah yang ada di sini ini ya, tinggal kita pilih. Nah, ini ada icon gambarnya ya, ada icon videonya. Nah, itu bisa kita pilih. Untuk menambah pertanyaan baru tinggal kita klik icon tag foto atau video untuk menambahkan media ke formulir kita ya. Nah, jadi tidak begitu sulit Bapak Ibu ya. Nah, ini masih fitur juga ya. Nah, setiap fitur mencakup tombol atau salin ya untuk menduplikat dengan cepat atau dengan cara sederhana untuk menambahkan pertanyaan serupa ke formulir kita atau formulir Anda ya. Nah, ada juga tombol hapus ya. Nah, kemudian juga bisa kita pilih untuk membuat lapangan yang dibutuhkan dan menu dengan pilihan tambahan di sisi kanan ya. Kita dapat mengganti jenis pertanyaan kapan saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, sampai ini kita bisa menggunakan meskipun ada Bapak Ibu perhatikan bahwa pengaturan di lapangan maksudnya di laman aplikasinya ya, dan pertanyaannya yang kita akan diatur ulang. Nah, kemudian bagaimana kita mengirimnya ya. Nah, masuk ke alamat email, nanti dipakai email ya, jadi tidak perlu juga ya pakai alamat email. Nanti kalau pakai emailnya kalau kita ingin berbagi dengan kawan boleh ya. Nah, kemudian kontennya itu ya, dapat kita sesuaikan. Nah, artinya nanti fitur-fiturnya kita sesuaikan. Kita bisa membuatnya menurut selera kita sebaik mungkin seperti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kemudian tadi link-link atau insert link dapat mempersingkat. Ya. Kemudian salin dan tempel tautan ke obrolan atau percakapan atau langsung kita ke WA. Nanti kalau kita buat dari HP itu lebih cepat ya, karena itu langsung kita dari WA kita copy alamatnya ya. Nah, kalau kita kirim ke grup WA anak-anak, nah nanti anak-anak bisa langsung mengerjakannya. Nah, ini untuk bikin form sangat mudah ya, di sosial media yang kita miliki, tinggal kita klik ya salah satu ikon media sosial ya, mau lewat WA atau lewat Facebook atau lewat yang di Facebook itu Messenger ya. Nah, boleh ya. Kalau ternyata kan ada gratisnya biasanya ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk penjelasan materinya ya cukup sampai di sini. Nah, jika ada hal yang mau ditanyakan, kami persilakan. Meskipun mungkin nanti kalau kami belum bisa menjawabnya atau menjelaskan secara rinci, mungkin nanti kami bisa bantu kawan-kawan yang ada di sini, ya, Pak Mun, Pak
Well, mungkin yang lebih memahami. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke simulasinya, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak untuk menurut saya memang kalau kita lihat penjelasan biasanya memang masih agak ngambang gitu kan, masih kurang jelas. Nanti sebaiknya memang kita bertanya nanti pas kita berhadapan dengan toolnya atau aplikasi dari Google Form ini nanti, karena memang banyak hal nanti yang akan dihadapi di Google Form ini, dan saya kira nanti teman-teman pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut saya itu saja Pak ya. Kita sambil jalan saja nanti. Ya, baik. Terima kasih atas masukan sarannya. Ya, memang nanti di simulasinya memang banyak ya langkah-langkahnya. Kalau memang sekarang ini belum ada, nanti kita lanjutkan sambil kita simulasinya prakteknya ya. Baik, kalau begitu kita langsung lanjut ya ke paket simulasinya ya. Jadi passwordnya Henry 1 2 3 4 $, apa itu tanda sama dengan ya, pagar. Nah, betul. Jadi Henry 1 2 3 4 $, pagar ya. Nah, silakan. Karena kalau nggak connect, nggak bisa nanti masuk ke Bapak Ibu ya. Oke, lalu kita mulai ya. Nah, kita klik. Nanti kalau Bapak Ibu punya Google Chrome atau Google, pokoknya browsernya lah ya. Nah, atau Firefox silakan dibuka. Nah, kalau Bapak Ibu belum maksudnya di laptopnya belum connect dengan emailnya, nah itu harus harus konekkan dulu emailnya ya. Bisa Henry 1 2 3 jadi 1 2 3 4 ini kan harus oke kan S kan kan gitu aja boleh 134. kita ada ya enggak apa ceritanya $, bukan nama S apa namanya bahasa itu S itu pagar sama dengan nah ini kita klik, nah muncul nih. Nah kita lanjut ke slide-nya. Di slide itu agak banyak sedikit. Oke, kita masuk semua kan di Google-nya kan? Ya. Nah, klik di tanda flash-nya itu di atas, tanda flash. Nah, jangan lihat jaringannya. Nah, kita mau klik di tanda flash-nya. Nah, klik di atas itu. Nah, itu udah muncul. Nah, di Bapak Ibu kenal saya ini kan udah dipakai berapa kali kan agak beda ya. Nanti Bapak Ibu ada klik di Google Formulirnya ada nggak muncul? Ada kan? Nah, nanti di depannya ada nggak di sampingnya itu? Ada. Ini kan ada template ada yang kosong kan? Nah, ya. Mana yang kita? Kita. Pada pilih Google Formulirnya. Nah, ya, boleh masuk ya kan?
Nah, masuk ke formulirnya. Nah, udah. Ada kan? Nah, itu ada formulir tambah judul. Nah, itu nanti kita buat judul. Mau apa judulnya? Kira soal apa? Nah, bisa Bapak Ibu masing-masing buat judulnya ya. Nah, Bapak Ibu mau buat judulnya apa? Boleh ya. Apa aja judulnya? Soal ulangan 1 misalnya, atau ulangan harian tema berapa? Nah, bisa kasih itu. Belum bisa masuk, belum bagi kan cahaya berapa? Itu yang jauh. Saya pun enggak ingat. Sudah juga kan? Oke. Kalau udah, nah, gimana kita bisa masuk dulu? Biar sama. Nah, kita masuk dulu lah. Nah, masuk. Buatkan dulu ya. Ini Sama loadingnya. ya, bentar saya tadi punya filenya ya. Taruh ya. Biar cepat. File. Nah, ini misalnya apa itu mau buat judul apa? Misalnya soalnya apa? Ya? Nah, soal ulangan harian 1 misalnya, atau soal ulangan untuk kita hari itu boleh juga ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kalau sudah disiapkan. Ya, silakan ketik Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu judulnya boleh lah apa yang mau Bapak Ibu ketik ya. Ini soal ulangan 1. Ya. Nah, di skripnya bawahnya bisa kita ulangan ya, bisa kita ulangan maksudnya. Nah, soal ulangannya tidak apa-apa. Nah. Oke, kita lanjut di bawahnya. Nah, itu pertanyaan tabayun. Nah, ini kalau sebenarnya kalau kita mau langsung ya, bisa dengan pertanyaan ya kalau soal isian singkat atau ganda ya, tapi tidak ini ya, kurang ini. Bapak kita tidak bisa masukkan nama dan anaknya ya. Nah, ini jawabannya kita pilih ya, kita pilih pilihan ganda. Nah, tadi kan isian singkat. Udah. Pilih pilihan ganda. Nama-nama siswa dulu. Nah, ini tulis nama. Oke, nanti ini pilih pilihan ganda. Kalau selanjutnya kita halaman baru lagi ya. Nah, jangan lupa nanti ini tentang wajib. Nah, ya. Nah, wajib diisi. Nah, ya. Kemudian klik tambah ya. Nah, ini nama halaman. Nah, ini untuk fungsinya itu buat pasportnya ya.
Nah, klik tanda plus atasnya ya. Udah? Jangan salah ya. Nah, nanti seperti buat halaman baru nanti kita lanjut ya. Nah, tambah. Kita membuat soalnya, pertanyaannya. Nah, silakan di-copy nanti pertanyaannya ya. Satu-satu, jangan sekaligus. Biar berhalaman ya. Jadi dia yang nomor satu. Jadi tidak sama dengan copy yang lama tadi ya. Jangan, itu halaman satu soalnya kalau dia sekaligus. Satu-satu boleh. Boleh sih kalau satu halaman tapi susah milihnya, ABC-nya nanti. Coba dinaikkan itu. Di itu. Nah, hapus. Ini masuk ya. Diklik tambah halaman barunya. Nah, kita masukkan soal yang kita inginkan. Nah, kalau memang belum disiapkan boleh googling ya, boleh googling cari kira-kira yang mana, ataupun kalau dari di bukunya juga boleh ya. Nah, cuma kalau sistemnya belum disiapkan ya memang agak lama, tapi tak apa-apa ya. Karena kalau sudah disiapkan mungkin lebih cepat ya. Nah, begitu ya. Oke, kita ambil tadi ya soal ini ya. Nah, kita ambil ini yang satu ya. Pakai tak? Sama apa? Nah, itu untuk soal nomor 1 ya. Ibu membeli gelas sebanyak 17 buah angka. Luas ya. Nah, angka 7 pada bilangan 17 disebut titik-titik. Nanti soal ini bisa acak ya, nomornya bisa setiap siswa itu walaupun soalnya sama tapi dia beda nanti ya. Nah, jadi acak nanti. Jadi tidak sama. Nah, inilah keuntungannya buat soal ini ya. Jadi satu anak itu nanti dia walaupun sama soalnya tapi nanti nomornya ada yang beda, pilihannya bisa bukan bolak-balik ya. Nanti yang satu bisa ke kedua bisa yang ketiga dan seterusnya ya. Nah, ini udah belum? Kalau udah kita mau masuk ke ini. Cara ini apa namanya membuat soalnya bervariasi lagi ya. Nah, kemudian bagaimana ngecek hasilnya? Nah, hasil dari ini ada ngirim ke kita kan? Gimana mau melihat hasilnya? Yang anak A nilainya berapa, yang B nilainya berapa? Nah, kita lihat buka lagi ya. Oke. Ini ya, ke Google ini. Nah, nanti kita pilih respon. Nah, di sini ada satu orang ya. Nah, jadi satu orang yang menjawabnya. Maka responnya satu. Nanti sesuai dengan siswanya. Kalau siswanya 20, responnya 20. Nah, silakan diklik responnya. Udah, mau pilih bisa kan? Oh enggak. Nah, betul, prestasi. Berikut. Nah, tinggal pilih. Ini jawabannya tinggal pilih. Nah, asal sih dari mana? Nah, udah kan? Udah langsung kan? Satu kan? Nah, klik responnya. Nah, di respon ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini kan ulang tanggapan. Nanti bisa tanda ini. Nah, ini apa namanya ini membuat spreadsheet ya. Nah, membuat spreadsheet. Nah, itu nanti dia bentuknya file Excel hasilnya ya. Hasil laporan di kerja anak. Nah, ini. Nah, kita buat ya. Klik buat ya. Ya, kita tunggu ya. Nah, muncul ya. Nah, ini ada satu anak nih. Nah, sini kita bisa ngecek ya. Sebenarnya kalau kita mau ngecek anak KD berapa dia yang kurang, nah ini bisa langsung ya. Nah, ini sangat memudahkan kita, Bapak Ibu ya. Nah, ini kelihatan anak jawab soal nomor berapa yang salah ya. Nah, ini ya. Ada kuncinya ya, dan nilai anaknya langsung ya. Nah, bisa kita lihat ya.
nama Ahmad Nur Ihsan, kelas pasportnya. Kemudian ibu memberi gelas, ya. Nah jawabannya satuan betul kan, duanya betul. Kemudian jawaban yang ketiganya kan salah ya. Nah itu kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kita tidak lagi apa namanya kalau kita biasanya ABC yang manual kan. Nah mau nyari yang mana KD-nya yang anak kurang, jadi kalau pakai ini agak mempercepat ya. Nah jadi ketahuan soal kita nomor sekian, ini kali sekian, anak ini di sini lemahnya ya. Nah bisa kita lihat ya. Nah ini saya coba satu saja ya, tidak semuanya ya. Nah nanti kita sama-sama nanti kolaborasi bisa buat semuanya ya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih memahami lagi ya kita sama-sama ya. Saya juga belajar, nah kita sama bagi pengetahuan. Dan saya ini hanya ini mungkin benar saya dapat ya. Nah itu pun karena memang ikut BPG, kalau tidak pun mungkin tidak dapat ya. Nah mungkin di salah satu untungnya ya. Silakan Pak Beri. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa untuk materi hari ini tentang Google Form ini. Sebenarnya ini memang salah satu solusi yang harus kita pikirkan juga untuk kedepannya, karena mengingat status wilayah kita yang sampai sekarang masih oranye dan kita tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa. Dan menurut saya ini adalah suatu terobosan yang memang harus kita siapkan nantinya, karena Google Form ini tidak lama saya lihat untuk membuatnya, instrumennya, apalagi kalau kita sudah punya instrumen sebelumnya. Jadi menurut saya ke depan memang ini bisa jadi solusi kita di kegiatan penilaian akhir semester kita. Seandainya sampai pada akhir semester kita tidak boleh melakukan tatap muka. Kemudian solusinya memang untuk siswa yang tidak mempunyai fasilitas, nanti mungkin bisa kita koordinasikan dengan pihak sekolah kita bagaimana dengan tab yang ada, apa bisa kita pinjamkan sementara untuk mereka selama mereka melakukan kegiatan. Saya kira memang ini solusi yang sangat baik sekali. Paling nanti mungkin kita perlu perhatikan emailnya mungkin tidak perlu dibatasi, karena tidak perlu batas ketertanggapan. Siapa tahu mereka numpang email dari orang yang sama. Kemudian juga nanti perlu kita tetapkan juga batas waktu pekerjaan. Jadi mereka boleh mengerjakan kapan saja misalnya gitu ya, tapi emang ada deadline-nya. Jadi kalau sudah ada deadline-nya sudah lewat, mereka tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi saya kira ini sangat positif sekali Pak Heru. Jadi terima kasih atas materi-materinya, dan saya kira memang masih banyak mungkin hal-hal yang belum kita gali dari Google Form ini. Saya kira bisa sambil jalan pelajari sama-sama. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih ya. Kita beri aplaus untuk Pak Weli ya. Oke, baik ya. Kita mohon dengan Pak Mun bisa memberikan sedikit ya arahan kepada kami semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Henry yang telah memberikan materi. Saya pun belum bisa juga nih, masih raba-raba gitu, masih ada yang salah-salah. Nah untuk itu terima kasih untuk Pak Henry ya. Jadi pada kawan-kawan semua, coba kita mulai dari hal yang menggunakan IP ini, karena kita yang boleh sampai Pak Beri itu belum bisa tatap muka. Usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan IT. Kalau pun masih meraba-raba itu kita bisa bertanya ke kawan yang lainnya. Untuk ulangan nanti saya mohon ya, minggu besok kan belum ada pertemuan ya, jadi tolonglah ya buat soal kalau yang tidak ada kegiatan ini buat soal, usahakan selesai minggu besok, 1 minggu dari Senin sampai Sabtu. Apabila nanti kita mampu untuk menggunakan Google Form ini, kita bisa untuk yang belum ada fasilitas
kita masih mempunyai tab, nah itu bisa dipinjamkan ya kepada siswa yang belum ada, namun tetap harus dijaga keselamatannya itu. Terima kasih Pak Hendri, mungkin hanya itu yang saya sampaikan ya. Untuk Pak Hendri selamat dan sukses. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Pak atas supportnya untuk Bapak Ibu semua. Silakan Rita. Ya, terima kasih waktunya. Kalau buat saya secara pribadi ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk saya karena saya benar-benar buta untuk IT. Terima kasih Bu Ita ya. Nah, kita aplaus dulu lah untuk Bu Ita. Ya. Baik, silakan Bu kalau ada Bu. Nah, terima kasih pada Pak Hendrikus yang telah membagikan ilmunya kepada saya. Walaupun saya di dalam IT maupun laptop ini masih kurang sama sekali. Ya Bu, sama-sama Bu, kita sama belajar Bu. Ya, jadi saya mengharapkan juga kepada teman-teman atau rekan-rekan sekerja membagi ilmunya yang telah didapat. Semoga saya dapat lebih memperdalam lagi. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, kita persilakan dulu untuk Gubernur ya. Ya Bu Edi, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehingga saya termotivasi untuk membuat penggunaan Google ini untuk media pembelajaran saya ya. Terima kasih. Dan walaupun masih ada kekurangan ataupun kurang pemahaman bagi saya, tapi saya yakin bahwa di lain kesempatan kita bisa mengulangi atau saya bisa bertanya sama Pak Hendrikus ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Belia. Ya Bapak Ibu, yang lebih itu adalah Bapak Ibu yang saya hanya baru belajar ya. Saya yakin Bapak Ibu punya kelebihan ya. Nah, walaupun hari ini saya menyampaikan materi ini ya bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah lebih paham ya. Mungkin terakhir ada lagi yang ingin menyampaikan. Dengan ini mungkin kegiatan materi kita ya, workshop penggunaan Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran pada SD 2 Kebra, Kecamatan Blimbing Hulu ya, pada hari ini tanggal 7 November. Saya sebagai pemateri mungkin banyak minta maaf ketika menyampaikan kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Saya banyak mohon maaf. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya.